Saya mau nanya, kalau seandainya kita sudah berbuat dosa, terus kita minta maaf sama Allah, sholat taubat nasuha, apakah yang kita lakukan sebelumnya itu akan dimaafkan sama Allah? Jadi kita kayak suci kembali, atau tetap kita nanti akan dihisab atas dosa-dosa sebelumnya? Baik, terima kasih. Masya Allah. Cukup tentang dosa kepada Allah. Allah Maha Kasih. Na'udzubillah. Dosa kepada Allah, pernah mabuk, pernah judi, kemudian na'udzubillah pernah berzina, itu dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah ternyata untuk kembali dan tobat mudah. Hadirkan penyesalan bahwa di balik dosa itu adalah murka Allah. Dan yang mengetahui penyesalan itu adalah hamba yang bersangkutan. Kalau berpura-pura di depan orang, muka kasih bawang, bisa nangis-nangis bohong. Tidak urusan dengan manusia. Urusannya dengan Allah. Bisakah kita menangis di saat pintu kamar kita kunci? Lalu kita menyebut dosa kita di hadapan Allah. Penyesalan yang harus kita suburkan di hati. Ini yang pertama, harus ada penyesalan. Tanpa sebuah penyesalan tidak akan disebut sebagai tobat. Kemudian kabar gembira bahwasanya selagi Anda ingin menuju pintu tobat Allah, Allah Maha Pengampun. Allah Maha luas dengan tobatnya. Catatannya kita yang datang, kita yang menuju, kita meminta kepada Allah. Yakini bahasa ini kedua, harus yakini Allah Maha Pengampun. Jangan sekali menjadi hamba yang putus asa. Sebesar apapun dosa hamba tersebut, mungkin dia adalah seorang pemabuk, pejudi, pezina, semua dosa dilakukan, tapi ketahuilah, kalau dia serius bertobat menuju kepada Allah, kembali kepada Allah, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Syaratnya Pak, catatannya serius dalam bertobat, menyesal dulu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, karena ini dosa kepada Allah, caranya adalah Anda jangan cerita kepada bangsa manusia. Cukuplah Anda ngadu kepada Allah. Mungkin orang punya na'udzubillah masa lalu zina, cukup Allah yang tahu. Pernah minuman keras, nggak usah bercerita kalau dulu aku di 3 botol sehari mah biasa, nggak perlu ngomong begitu. Jadi penyesalan harus dihadirkan dalam hatinya, kemudian dirasakan oleh anggota tubuhnya, sehingga betul-betul dia kalau ingin melakukan kejahatan tersebut menjadi ketakutan dia. Jadi jangan ceritakan dosa kepada Allah dengan siapapun dari bangsa manusia. Kemudian setelah Anda menyesal dan Anda menjaga agar Anda tidak bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia, kerjaan Anda hanya ngadu kepada Allah, maka ketahuilah Allah Maha Pengampun. Maka kalau sudah Allah mengampuni, nggak akan tampak dosa itu. Tidak di alam barzah, tidak di padang mahsyar, tidak di akhirat nanti, enggak. Karena sudah diampuni, dihapus oleh Allah. Maka jangan ragu wahai hamba Allah, sebesar apapun dosa yang pernah Anda lakukan, lihat Allah Maha Pengampun. Bahkan kalau orang berdosa kemudian masuk ilahi tobat dengan serius, masuk kelompok istimewa. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertobat, orang berhijrah tadi tobat. Baik, jangan ragu tobat, jangan ceritakan pada siapapun dari bangsa manusia. Termasuk orang yang menurut Anda paling Anda percaya, pasangan, suami, istri. Kalau dosa kepada Allah jangan diceritakan, sebab manusia kadang hanya bisa meninggalkan kesan jelek di otaknya sendiri kalau kita melihat berita jelek. Biarpun katanya orang baik, sehingga para kekasih Allah tuh lihat doanya, ya Allah jauhkan aku dari mengetahui aib saudaraku. Ya Allah tutup aib saudaraku dari mataku. Jadi para ulama-ulama kekasih Allah nggak pengen dengar cerita kejelekan orang itu. Nggak pengen dengar, jangan. Takut saya suudzon. Dan dimulai dari imamnya para ulama baginda Nabi, jangan cerita apa-apa yang membuat aku Nabi hatinya tidak akan kotor, tapi Nabi juga tidak ingin mendengar berita-berita yang tidak baik. Maka jangan sampai kita senang mendengar berita-berita semacam itu, dan jangan senang memberitakan. Maka kita yang bersangkutan yang punya dosa, jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Dosa kepada Allah, kalau dosa kepada manusia harus Anda beresi dengan minta maaf. Ustaz, bagaimana cara bertaubat dengan fulus? Oh, tulus. 2 pula dikasihnya F, sangka. Rukun taubat pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati, menyesal. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dengan lidah, astaghfirullahalazim, agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak hafal saya Pak Ustaz, cari di Google.
Sayyidul Istighfar, enter, print, cetak, tempel. Di mana sering ditengok-tengok? Kebetulan di kantor, tempel kantor. Allahumma anta rabbi lana. Ibu-ibu yang masak tempel dekat kuali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa abduka. Al-iqraru bil lisan, an-nadam bil qalbi, menyesal dalam hati. Al-iqraru bil lisan dinyatakan dengan lidah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, bertekad kuat tidak akan balik kepada perbuatan ini. Istighfar. Ayolah bro, kita ke karaoke malam ini. Tidak. Aku kalau sudah kukatakan taubat kepada Allah, sekalipun ke karaoke ini, tidak, sekali tidak. Kami yang bayar. Ayolah. Ketika sudah tobat, banyak sekali godaannya Pak Ustadz. Semua orang mengaji. Tengoklah artis-artis, ketika dulu dia masih begitu begini begono, santai hidupnya. Begitu dia tobat, matilah suaminya, tertangkaplah, di penjara. Itu ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka diujinya iman itu. Dulu saya sebelum ngaji ini tak ada susah, nyantai aja. Begitu saya ikut pengajian Pak Ustadz, la ilaha illallah, pas balik helm hilang. Sabar saudaraku, karena ujian itu hanya akan menghapuskan dosa-dosamu di masa yang lalu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, gundah gulana, kehilangan, sampai duri yang menusuk tapak kakimu. Allah menghapuskan segala dosa-dosamu di masa yang lalu. Mana ada dosa saya? Mana dosa saya? Ketika kau mengaku tak berdosa, saat itu kau sedang berdosa. Bagaimana cara kami yang muda untuk saling mengingatkan untuk taubat dengan tantangan zaman masa kini? Antum tak perlu ceramahi saudara antum. Antum cukup ajak dia pengajian. Dia tak mau diajak pengajian Pak Ustaz. Dulu ngaji mesti di masjid. Sekarang kata Kunto Wijoyo, santri tanpa pesantren. Kok bisa? Di kamar, berapa banyak jamaah yang saya jumpa di tepi jalan. Saya nongkrong di tepi jalan. Saya kalau nongkrong di tepi jalan, saya tak begini, peci saya buka, pakai baju kemeja, tangan saya gulung. Banyak orang sangka ini macam mirip Ustaz Somad. Kita sedang makan, tiba-tiba datang anak muda, pakai celananya cuma sampai lutut. Ini hilang, tak kemana hilangnya? Hilang. Yang atas ini panjang, dikatnya sampai sini. Pakai anting. Pas saya sedang makan, ditengoknya saya lama. Saya udah curiga ini intel nampaknya. Ditengoknya lama. Lama-lama mendekat, dia disalaminya saya. Ustaz, saya sering nengok video Ustaz. Ternyata mereka tak ke masjid, tapi mulai mendengar. Saya yakin mereka akan berubah. Kirimkan. Aku tak suka lah ceramah Ustaz Somad itu. Aku lebih suka ceramah Buya Yahya. Dia pakai sorban, pakai jubah 2 lapis. Itu style, dia suka dia. Jangan paksakan mesti ikut Ustaz kita. Aku sukanya Ustaz yang janggut panjang-panjang lah, kata dia. Dia serah, itu pintunya saja. Yang penting dia menuju kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan balik dari sini kalian kumpulkan kawan-kawan, sini kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa gitu. Kawan-kawan itu bukan dia respect, malah lucu ente gitu. Usulkan ke ketua masjid, Pak Ketua Masjid, ini kan di lingkungan kita ini banyak anak-anak muda. Sementara jadi lidahnya lidah ketua masjid yang dipakai. Dekati Pak RW, dekati Pak RT. Pak RW, Pak RT, gimana kalau subuh Ahad nanti kita buat pengajian, anak muda kita undang ustadznya? Boleh kata Pak RW, kata Pak RT. Aku pun anakku ini pusing, aku nengok dia tak pernah sholat subuh. Nah, acaranya apa kita buat? Pelatihan mandi jenazah, Pak. Oh jangan, latihan mandi jenazah mahal itu modalnya, kata Pak RW. Kita nanti beli bonekanya lagi, berapa harga boneka untuk mandi? Tenang aja Pak RW, itu usah pakai boneka, anak Pak RW itu kita mandikan. Allah dengan bertanya, menyampaikan, qala Rabb alam takhluqni biyadik. Yang ada mengatakan, ya Allah, bukankah engkau yang mencipta aku dengan tanganmu, dengan kuasamu? Qala bala, kan? Kemudian Allah menjawab, ya. Qala Adam kemudian mengonfirmasi lagi, bertanya lagi, Rabb alam tanfakh fiyya min rohik. Ya Allah, bukankah rohku juga berasal darimu? Engkau yang meniupkannya sehingga aku menjadi hamba, kan, yang berkehidupan.
Qala, Allah menjawab, bala, ya tentu saja Adam. Ya, qala Adam kemudian berkata lagi, Rabb, alam tuskinni jannatak? Ya Allah, bukankah engkau yang menempatkan aku dalam surgamu? Kan? Kemudian qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, bala, ya tentu saja. Ya, qala, kemudian Adam mengonfirmasi kembali, bertanya lagi, Rabb, ya Allah, alam tasbiq rahmatuk ghadabak? Ya Allah, bukankah rahmatmu senantiasa mendahului amarahmu? Masya Allah. Qala, Allah menjawab, bala, ya tentu saja. Qala, maka disinilah Adam mulai menyampaikan substansi permohonannya. Ini penting sekali untuk kita mendapatkan satu rasa tertinggi yang menuntun kita bagaimana cara memohon kepada Allah. Baik, maka Adam kemudian menyampaikan, Ara'ait in ana tubtu wa aslahtu, araji'i anta ilal jannah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, bagaimanakah putusanmu, ya kan? Jika sungguh aku sekarang ingin memperbaiki diri, bertobat. In ana tubtu, jika aku benar-benar ingin bertobat, memperbaiki diri, kembali pada jalan kebaikan. Kemudian wa aslahtu, lalu setelah aku bertobat itu aku menata sisa hidupku untuk memperbaiki diri sehingga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, kegiatan sebelumnya, aktivitas dan perilaku sebelumnya. Araji anta ilal jannah, apakah engkau pun akan mengembalikan aku ke surga? Baik. Qala, Allah menjawab, na'am. Ya, tentu saja, kata Allah. Lalu kemudian di sini qala fa huwa qauluhu fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Maka inilah esensi dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-37 di surah kedua Al-Baqarah. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di riwayat ini? Nah, di riwayat ini ada dua poin yang sangat penting teman-teman sekalian, yang penting sekali untuk kita garis bawahi dan menjadi pedoman bagaimana cara kita bertobat dan memperbaiki diri. Ya, yang pertama, ada kesan yang tertangkap bahwa ketika Allah menurunkan ayat-ayat taubat, bukan sekedar pedoman yang isinya membimbing kita untuk menyesali, kemudian memperbaiki dan menata kehidupan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi di situ juga tertanam nilai-nilai kesungguhan dan keikhlasan yang betul-betul kita mengharapkan karunia dan bimbingan Allah yang menyertai taubat kita itu. Jadi bukan sekedar, ya aku menyesal, ya Allah, aku menyesali perbuatan yang kurang baik, aku ingin memperbaiki diri, aku ingin menata lebih baik lagi. Bukan sekedar kalimat itu yang disampaikan, itu baik. Tapi lebih daripada itu, kalau kita ingin mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah, kemudian tobat kita betul-betul diterima oleh Allah, yang dengan itu menanamkan ketenangan, kedamaian, dan bimbingan untuk memperbaiki diri, maka dalam memohon taubat itu sertakanlah permohonan rahmat Allah yang mengiringi taubat yang kita mohonkan kepadanya. Bisa dipahami ya? Baik ya? Ya, rasakan keinginan untuk memohon rahmat Allah. Ini diantara isyarat kalimat-kalimat tadi. Ya, sesungguhnya Adam tidak perlu mengkonfirmasi tentang pertanyaan-pertanyaan, ya Allah, bukankah engkau yang menciptakan aku? Ya Allah, bukankah engkau yang meniupkan rohmu juga kepadaku sehingga aku hidup saat ini? Bukankah engkau yang menempatkan aku di surga? Gitu kan? Dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat itu akan sering kita dapati begitu kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran tentang permohonan doa, baik itu terkait dengan doa biasa, apalagi terkait dengan permohonan taubat. Kalau kita tarik ke kalimat-kalimat taubat, misalnya yang dimohonkan Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya, ya, ketika Allah menetapkan ini hukum, bagi yang melanggar akan dihukum begini, ya, kemudian bagi yang taubat dia akan diberikan anugerah seperti ini, ya, maka Nabi Isa alaihissalam terekam sempurna dalam Al-Quran menyampaikan, ya Allah, ya, jika pun mereka ini berbuat salah, maka mereka ini hambamu. Ya, fa innahum ibadu, mereka hambamu ya Allah. Tapi engkau jika mengampuni mereka, gitu kan, maka sungguh engkaulah pemilik rahmat yang sempurna. Engkaulah pemilik kasih dan sayang yang sempurna. Jadi sentuhan-sentuhan itu yang menyertakan rahmat Allah dalam permohonan kita, itu yang lebih cepat mengguncang arasy dan memberikan kemudian pendampingan langsung dengan rahmat Allah itu pada taubat kita, yang menjadikan taubat itu semakin sungguh-sungguh. Ini kunci utama. Jadi kalau saya panjang lebar menyampaikan, simpelnya begini, kalau taubat jangan nanggung, gitu. Ya, kalau taubat jangan nanggung, supaya taubatnya betul, tidak taubat kejadian lagi, taubat kejadian lagi. Maka caranya, ini kata Ibnu Abbas, sertakan rahmat Allah di dalamnya. Supaya rahmat Allah itu mengiringi kesungguhan taubat kita, penyesalannya tertanam dalam jiwa, setelah itu kita merasakan perubahan. Itu poinnya. Jadi kalau ingin cepat taubatnya diterima oleh Allah, rasakan rahmat Allah hadir di dalamnya, lalu tanamkan pada diri kita, ya kan?
Ya dihidayahkan Allah yang menciptakan engkau. Allah memberikan jalan kepadamu. Allah memberikan nafas kepadamu. Allah memberikan waktu. Saat kamu akan berpulang. Kalau bukan karena rahmat Allah, bagaimana engkau berhadapan dengan Allah saat dihisab? Kan? Lalu kita balikan, ya Allah, engkau yang menciptakan aku. Engkau yang memberikan kehidupan kepadaku. Engkau yang memberikan jalan-jalan kepadaku. Sungguh dalam keadaan ini aku hambamu yang engkau maha tahu banyak berbuat maksiat. Tapi aku pun menyadari betapa besar rahmatmu yang melampaui murkamu. Maka dengan semua rahmat aku mohon ya Allah, bimbing hamba untuk bertobat, memperbaiki diri sebelum berpulang kepadamu. Nah kalimat-kalimat itu dalam. Itu poin yang pertama. Ya? Jadi singkatnya itu, jika ingin bertobat, jangan nanggung, sertakan rahmat Allah di dalamnya sehingga membuat kita lebih serius dan lebih kemudian merasa ya dalam jiwa kita untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, ada poin anugerah. Ya, orang-orang yang tobatnya serius, yang benar untuk memperbaiki diri, bukan sekedar formalitas dia bertobat ya dengan istighfar misalnya, walaupun di situ pasti ada jalan kebaikan. Nah, orang-orang kembali yang berusaha dengan serius tobat, dia memperbaiki diri, maka di situ mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat dialog ini, Allah bukan hanya akan membimbing ia untuk memperbaiki dirinya lebih baik dari sebelumnya, lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman. Jadi ingat ya, taubat itu hal yang pertama Allah berikan, itu bukan materi dunia dulu. Bukan kedudukannya langsung naik, begitu tidak. Ya, bukan materi bertambah langsung kaya, bukan ilmu langsung banyak, tidak. Yang diberikan kelapangan dulu. Ketenangan, kelapangan, kedamaian, dibersihkan yang kotor-kotornya, baru datang melimpah. Ya, baru datang melimpah. Anugerah-anugerah sesuai dengan pilihan hidup kita untuk beribadah dan sebagai bekal kembali kepada Allah. Nah, nanti kalau benar taubatnya dan memperbaiki diri, diberikanlah kelapangan itu, lalu ditempatkan di kondisi lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang dimaksudkan kalimat di sini. Ya ara'aitin ana tubtu wa aslahtu arajin anta ilal jannah. Ya Allah, jika memang aku betul-betul bertobat, betul-betul memperbaiki diri, menata jalan hidup, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Ya, maka apa yang dijawab oleh Allah? Ya, na'am, ya tentu saja, kamu akan dikembalikan. Tapi perhatikan cara Allah mengembalikannya. Ditempatkan di surga yang lebih baik dari surga pendahuluan sebagai tempat belajar sebelum turun ke bumi. Silakan perhatikan. Bukankah di surga saat Adam belum turun ke bumi, hanya untuk berlatih materi sebelum turun, ya apa yang harus kerjakan, harus tinggalkan. Bukankah di dalamnya ada ujian? Ya kan? Silahkan makan minum tapi jangan dekati yang ini, jauhi ini, lakukan ini, ya kan? Perintah dan larangan. Tapi surga yang akan ditempati saat kita kembali kepada Allah. Bagaimana wujudnya? Bagaimana sifatnya? Allahu Akbar, jannatun na'im, semuanya kenikmatan. Nggak ada larangan lagi, nggak ada perintah lagi, semua tinggal nikmat saja. Berbeda dengan sifat yang pertama. Ya, artinya apa? Di sini diberikan kesan kepada kita orang-orang yang bisa memperbaiki dirinya selain hidupnya lebih damai, lebih tenang, lebih nikmat dibandingkan saat ia larut dalam maksiat. Anda punya harta, ya dihasilkan dari harta yang haram, yang riba, yang korupsi, yang menipu dan sebagainya. Lalu sadar, ya dari judi dan macam-macam, sadar tuh. Lalu ditaubati tuh. Begitu tobatnya benar dan memperbaiki diri, awal-awal itu nggak mudah karena harus melepaskan kebiasaan, melepaskan gaya. Gaya kan bandingannya dengan tekanan kan? F berbanding lurus dengan P kan? Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan kan? Artinya semakin gaya, banyak gaya semakin tertekan kan? Ya. Nah, ketika itu dilepaskan, tekanan kan tinggi juga. Ya, tapi apa yang terjadi? Balasannya ketenangan setelah itu. Kedamaian. Setelah tenang, damai dibalik sama Allah tuh. Dibalik, diperbaiki hidupnya, lebih enak lagi, lebih menikmati kehidupan, lebih berkah, lebih tenang, gak dikejar apa-apa. Yang paling menarik, pulangnya pun disambut. Allah perintahkan pada malaikat sambut dia dari mulai sakaratul mautnya. Langsung disambut dengan kalimat-kalimat ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat balik kepada Rabbmu. Ya kan? Kembali kepada Tuhanmu dengan keadaan yang nyaman. Aku ridha dengan amalmu, engkau pun ridha dengan pemberianku. Kemudian apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk dalam golongan hamba aku siapkan surga untukmu. Nah, surga yang diinformasikan dalam sakaratul mautnya, aku siapkan surga untukmu. Itu lebih indah, lebih baik dari semua kemewahan yang pernah ia rasakan di dunia. Dan itu nggak ada bandingannya. Walaupun setetes. Walau setetes. Itu poinnya. Jadi, bertobat itu mesti punya motivasi. Ya, jadi kalau nggak ada motivasi, sulit kita melakukan itu. Motivasi terbaiknya adalah, nih, mau sampai kapan larut dalam maksiat? Bagaimana kalau sedang bermaksiat itu wafat? Ketika sudah menyadari itu, cepat perbaiki, cepat bertobat. Begitu tobat itu dilakukan dengan benar, janji Allah turun.
Ya, selain dibimbing, diberikan ketenangan, kedamaian, dibalikin lagi lebih nikmat dari sebelumnya, lalu dibimbing mendapatkan sesuai dengan bekalnya. Kalau ilmu dikuatkan dia supaya cari surga dengan ilmunya. Kalau kedudukan diatur supaya tidak mendapatkan kedudukan dengan nyogok, dengan korupsi, kan? Dan macam-macam. Naik itu sesuai dengan maslahat dia. Dan kalaupun dapat harta dengan cara yang benar, nggak usah nipu, ya, nggak usah korupsi, nggak usah macam-macam gitu. Dapat dia ditempatkan sampai dia jaga sampai wafat aja. Begitu meninggal dapat yang terbaik, lebih indah dari suasana yang dia dapatkan sebelumnya. Itu spiritnya. Ya, itu yang tadi saya katakan, menjadikan Allah sangat mencintai orang yang selalu berusaha menata dirinya lebih baik. Bertobat terus, tobat lisan, tobat pandangan, tobat pendengaran, sampai tobat kaki. Sampai dia merasakan perubahan dari semua organ tubuhnya. Tobat mata, dia berlatih. Jangan dikira kalau tobat itu, fungsi mata itu akan selesai dengan memandang saja. Tidak. Tantangannya ada. Dan nanti keberhasilan tobatnya itu diukur dengan ketika memandang yang tidak diinginkan oleh imannya, dia bisa elakkan pandangan. Itulah ghadul basar. Ya, telinga juga begitu. Kalau sudah nanti cukup bagus, terlatih dengan tobatnya, dia akan hanya gunakan refleks pendengaran untuk yang baik saja, sampai ke ujung kaki. Demikian. Nah, itu kalau sudah ada ciri seperti itu, sikapnya berubah, ini tanda pertama bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.